Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Amiruddin, guru mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada pertemuan kedua ini anak-anak, mari kita mempelajari keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Kalian bisa membuka buku LKS kalian pada bab pertama tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Nah, pada kali ini kalian juga bisa melihat tayangan pembelajaran kali ini bahwa pelajaran yang kedua ini Pak Guru akan menjelaskan apa itu pengertian Rasul Ulul Azmi. Nah, anak-anak, dari 25 Rasul yang wajib kita imani, dan kalian pernah belajar juga ke 25 Rasul yang wajib kita imani itu, terdapat 5 orang Rasul pilihan yang mendapat gelar Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Kata Ulul Azmi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu ulul yang artinya orang yang memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita yang mantap. Karena itu, para ahli mendefinisikan atau mengartikan ulul azmi itu sebagaimana pendapat dari Sirajuddin di dalam buku ensiklopedia Islam. Ulul azmi itu adalah orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan teguh. Kemudian pengertian ulul azmi menurut istilah itu berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada, dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang menentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikannya. Siapakah kelima Rasul Ulul Azmi itu anak-anak? Iya, yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketiga Nabi Musa alaihi salam, yang keempat Nabi Isa alaihi salam, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa saja sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi itu? Nah, anak-anak, Rasul-Rasul yang termasuk dalam kelompok Ulul Azmi ini adalah orang yang memiliki ketabahan atau kesabaran yang luar biasa, mempunyai keteguhan hati sekalipun dengan susah payah dan sangat berat di dalam menegakkan syariat Allah, sehingga kesabaran mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf ayatnya 35. Kalian bisa membacanya sendiri. Nah, pada ayat ini anak-anak semuanya menunjukkan bahwa para Rasulul Azmi itu hidup dalam perjuangan yang lebih berat. Namun mereka tetap teguh, tetap sabar, dan tawakal di dalam menyampaikan ajaran dan dakwahnya kepada umat manusia, sehingga dakwah para nabi dan rasul itu sampai kepada kita semuanya saat ini. Nah, di antara tantangan dakwah para Rasul Ulul Azmi itu antara lain adalah yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Nabi Nuh alaihi salam ini berdakwah selama kurang lebih 950 tahun. Tetapi yang beriman itu hanya 80 orang.
jumlah yang sangat tidak seimbang dengan lamanya berdakwah. Kendatipun setiap diajak dan diseru, ya, telinga mereka selalu ditutup dengan jari-jarinya. Nabi Nuh alaihissalam, ya, tetap sabar dan tabah. Terus, ya, menyeru kaumnya agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya azab didatangkan oleh Allah berupa apa, anak-anak? Iya, berupa banjir besar dan menenggelamkan semua orang yang tidak beriman, termasuk istri dan anaknya Nabi Nuh alaihissalam sendiri. Luar biasa ini anak-anak semuanya, keteguhan, ketabahan Nabi Nuh alaihissalam di dalam berdakwah. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, kalian pernah, ya, membaca kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, sejak kecil, ya, senang berdebat tentang ketuhanan baik kepada orang tuanya maupun kaumnya. Kemudian setelah remaja dengan keberaniannya menghancurkan berhala atau patung-patung sesembahan kaumnya, hingga beliau dibakar di dalam api yang sangat besar oleh raja siapa? Iya, Raja Namrud yang berkuasa pada saat itu. Nah, kalian bisa membaca kisahnya sendiri ya anak-anak ya. Nabi Ibrahim alaihissalam ini saya percaya banyak sekali buku-buku yang berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana gigihnya, ya, Nabi Musa alaihissalam, ya, untuk berdakwah, ya, di masa raja siapa anak-anak? Raja Fir'aun. Ya. Raja Fir'aun yang dikenal raja yang sangat sombong, ya. Kemudian sampai-sampai mengaku dirinya itu, ya, sebagai Tuhan. Siapa yang menentangnya maka akan dibunuh oleh Raja Fir'aun ini. Termasuk Nabi Musa ini, ya, dikejar-kejar oleh tentaranya Raja Fir'aun, ya. Walaupun akhirnya, ya, Fir'aun ini ditenggelamkan oleh Allah, ya, ditenggelamkan oleh Allah karena kesombongan, kemudian kecongkakannya, ya, karena kebiadabannya terhadap rakyat. Kemudian yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi dan Rasulul Azmi yang keempat juga tidak kalah banyaknya tantangan dan halangan yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Tantangan yang dihadapi Nabi Isa dalam menyampaikan dakwah adalah para pendeta Yahudi. Kaum Yahudi ini selalu menyulut api keangkuhan dan kesombongan, bahkan mendustakan ajaran beliau. Kendatipun Nabi Isa alaihissalam telah diberikan mukjizat oleh Allah untuk membuktikan kebenaran akan kenabian beliau, namun orang-orang Yahudi tetap membuat permusuhan, hingga akhirnya membuat fitnah kepada Raja Pilatus, penguasa Romawi pada saat itu. Maka dengan fitnah inilah Isa kemudian dibunuh, ya, dan disalib. Namun sebenarnya yang dibunuh dan disalib itu bukanlah Nabi Isa, melainkan siapa? Ya, Yahuda al-Asharyuti, atau sering, ya, dikenal Yudas Iskariot, yang memang diserupakan oleh Allah, ya, serupa dengan Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak semuanya, kalian baca kisah Nabi Muhammad ini, ya, sampai dengan akhir. Nah, tugas kalian adalah, ya,
menuliskannya, ya, menuliskan di dalam buku tulis kisah kelima Rasul Ulul Azmi itu, ya, dalam buku tulis kalian masing-masing. Insyaallah besok yang akan datang di pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.